Oke, monitoring rambu lalu lintas berbasis IoT ya. Jadi kita ceritanya punya pertigaan. Kalau ditanya, kenapa pertigaan? Kenapa tidak perempat sekali ya? Apa namanya perempatan gitu misalkan ya? Ini sebagai prototipe, pencontohan. Betul, ini satu pertigaan. Ini satu, dua. Betul. Kalau kasus di sini itu apa? Dia ceritanya ada utara, barat, selatan. Betul. Ada utara, ada barat, misalkan ya. Ada selatan. Contoh ya. Karena kalau 3 berhasil otomatis 4 berhasil. Betul. Di jalur utara ini kita masang 3 sensor. Sensor 1, sensor 2, sensor 3. Sama di barat juga sama. 1, 2, misalkan ya, sama ini juga di sini ada ceritanya ada 3 sensor. Ya. Loh, untuk apa sensor-sensor ini? Ya, jadi kalau misalkan ada kendaraan dia hanya kenanya di sini, berarti kita asumsikan ini kita udah ngitung, udah prediksi. Kendaraan tuh dari lampu merah ke sini itu ada berapa? Ada 10 kendaraan, betul. Kalau kena dua sensor gini ya, kena 2 sensor, maka berarti taruhlah ada 20 kendaraan. Kita udah hitung-hitung pura-puranya ya. Kalau kena 3-3-nya berarti dia. Tapi ada kalanya yang kena awal dan akhir. Betul. Kalau kena awal dan akhir, ini berarti itu bukan kendaraan, mungkin ada orang lewat. Ya. Betul. Dihitung yang kena di depan doang saja. Kalau kena tengahnya doang atau akhirnya saja, diabaikan. Intinya dia modelnya model apa ya? N. Jika dari depannya connect, berikutnya connect, baru yang gitu. Bayang. Kalau dia cuma sampai jalur ini, berarti asumsi nanti kalau jatahnya dia hijau, cukup 5 detik saja dia lewat. Ya, karena mobilnya sedih. Tapi kalau kenanya sampai sini, ya, berarti asumsi mobilnya ada banyak nih, ada 20 mobil, ya udah taruhlah 20 detik. Kira-kira aja. Jadi sensor ini sebagai penentu berapa detik nanti kalau jatahnya dia hijau. Bayang. Bagusnya sih di sini dikasih apa? Dikasih sepasang bagusnya ya. Bagusnya, betul. Sini sepasang mobil, sini ya sepasang sensor maksudnya ya. Kenapa? Kadang mobil tuh kena, kadang ada orang lewat, gitu kan ya. Orang lewat dihitung mobil nanti kesannya. Ada orang lewat berhenti lagi di sini. Kalau dia sepasang kan berarti kalau kena ujung depan, ujung belakang. Iya. Betul, berarti dianggap mobil. Kebayang? Ya, harusnya kan kita sepasang kan? Iya. Artinya jika dua-duanya aktif, maka kena. Betul, panjang mobil. Tapi nggak apa nih sebagai contoh. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin kalau orang lewat gimana? Orang lewat dan berhenti di tengah. Betul Pak, ini memang bagusnya nanti dipasang sensornya sepasang. Jadi dia sepanjang mobil lah ceritanya. Betul. Depan kena belakang, nggak mungkin ada orang kena dua-duanya. Betul. Kecuali dia sengaja berhenti di sini. Ya, tapi kan kemungkinannya kan, apalagi masangnya di tengah jalan. Ya. Bang. Oke. Jadi ini menentukan berapa lama jatah mobil. Jadi modelnya gini, saat dia hijau, ya, saat jatah dia itu hijau, ya, satu. Sekarang yang hijau mana? Ini jatah hijau nih. Sekarang ini yang hijau nih, misalkan gitu ya. Saat jalur ini hijau, dia langsung menghitung berapa sensor yang kena. Kok kena 3? Ya udah, berarti jatah dia taruhlah 30 detik. Iya. Betul. Yang lain otomatis merah. Kenapa merah? Karena jatahnya sekarang yang di sini. Kan muter ya. 30 detik hitung. 1, 2. Kebayang. Sampai habis waktunya, jatahnya berikutnya pindah ke sini. Betul. Saat pindah kemari, yang lain otomatis merah. Dia ngitung, berapa kena sensornya? Cuma 1. Berarti 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Habis. Pindah kemari kan? Kena berapa? Kena 2. Oh, 10 detik berarti. Ya. Pokoknya intinya saat dia hijau, dia membaca sensor mana yang kena. Karena dari sensor itu dapat jatah dia untuk berjalan.
berputar atau berjalan, betul? Oke, kita dibahas di codingnya. Jadi ceritanya di sini ada apa? Library ThingSpeak ya. Apa itu library untuk koneksi WiFi? Ya. Bukan ke WiFi, maksudnya kita ke IoT. Kenapa? Karena di data perubahan jumlah kendaraan tadi terkirim ke server gratisannya ThingSpeak ya. Kita pakai apa nih KR WiFi. KR WiFi ini artinya library untuk ke ESP apa? Apa pakai KR WiFi juga? KR WiFi. Hah? KR WiFi pakai juga ya walaupun ThingSpeak. ThingSpeak kan beda gitu. Ini nggak pakai ESP pada enam? Nggak kayak itu Note MCU. Oh itu Note MCU? Note MCU. Enggak, Arduino kan? Mega. Oh, pantasnya ngeliatnya ini, sorry. Yang ini. Ya, KR WiFi pakai kenapa? Karena kita pakai ESP8266 ini sebagai firmware-nya. Ya. Kalau nggak pakai ini minta update terus ya, maksudnya menyesuaikan. Artinya kita agak kesulitan untuk ngepasin firmware-nya dengan apa Arduino. Ya, dengan KR WiFi lebih mudah. Ya, ini driver apa library untuk ya ke WiFi. Ini untuk settingan SSID kita, SSID passwordnya apa, betul. Lalu sini ada apa nih? Channel-channelnya apa? Channelnya ThingSpeak. Kalau kita daftar di ThingSpeak nanti dapat ID number kayak gini. Sama dapat apa API key-nya. Itu kalau kita jadi member di ThingSpeak. Nah, nanti jadi member di situ ya, daftar di thingspeak.com. Oke? Karena tadi kita pakai 3 jalur, ya udah utara, barat, sama selatan. Kita deklarasikan ya. Di kaki 3, kaki 6, kaki 7, betul? Sesuai kakinya masing-masing ya. Oke. Kalau merah ini apa nih? Merah, utara, kuning ini lampunya masing-masing punya apa? Kaki, di kaki berapa dipasangin? Betul. Ini modalnya banyak kaki ya, banyak pin ya. Maka pakai mega ya. Oke. Terus di sini dia ngitung U1, U2, U3, B1, B2, B3, S1, S2, S3. Apa tuh S1? Itu ibaratnya dia ngitung. Utara 1, utara 2, utara 3. Nah, itu apa nih kita lihat nanti ya. Pakai di mana dia U1, U2, U3-nya? Oh enggak, ini kebaca dipakai ini. Apakah sensor 1 kena, apakah sensor 2 kena, apakah sensor 3 kena. Gitu maksudnya ya. 3 sensor masing-masing ya. Kalau kena kan dia 1, 1, 1 nanti. Oh ini? Mana? W. W itu waktu. Nanti kita lihat deh, kepakainya di mana. Setupnya ya, setup default awalnya 10 detik, 10 detik, 10 detik. Jadi kendaraan berapapun awalnya 10 detik. Takutnya nih kendaraannya kosong nih, lagi nggak ada. Karena masih baru, nggak ada kosongan, nggak ada kendaraan lewat. Dia tetap 10 detik, 10 detik, 10 detik awalnya. Input ya tentukan lampu utara sebagai utara ini baratnya sensor ya, utara 1, utara 2 ini sensor ini karena sebagai input. Ya, barat 1, barat 2, barat 3 inputan juga. Inputannya dari sensor ini. Sebagai input. Kalau merah ini sebagai output lampu ya, oke. Pertama yang jalan adalah H1. H1 ceritanya dari utara. Ya, kita tentukan dulu. Sekarang mulai dari mana waktu nyala? Utara dulu. Yang lainnya false, nggak nyala. Yang lain tidaknya. Maksudnya merah, yang lain merah, utara hijau. Awalnya gitu ya. Awalnya utara dulu hijau. Oke, loop ini program iterasi muternya. Nah, U1, U2, U3 dia membaca sensor. U1, U2, U3 sensor dari utara, sensor dari barat, sensor dari selatan. Tadi kan pertama kan H1 true ya. H1 awalnya kan true kan. Utara true ya, awalnya ya. Maka dia jalannya di sini nih mulainya nih. Saat utara true, jalur utara dulu yang dibaca. W-nya berapa sama dengan J1. J1 itu udah ngitung. Berapa banyak sensor yang kena? Ini J1. Berapa sensor yang kena nih? Kalau U1 kena sensor, maka true. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, jalur 2 apa namanya? Sensor 1 kena, sensor 2 kena, true kena artinya ya. Kalau ketiga-tiganya true, berarti banyak mobilnya nih. 40 detik di atasnya. Ya. Kalau yang kena 1 dengan 2 doang, waktunya 30. Ya, tapi kalau kena 1 doang, 20. Kalau dia yang kena cuman ada 1 dan ada 3 doang gimana? 1 dan 3 dia ngitungnya bawah. Kenanya 1 doang.
Ya, Kalau misalkan yang satu yang lain duanya kena, berarti nggak kehitung. nggak kehitung karena nggak ada kondisi di sini. Ada 2 bisa dihitung kalau ada satunya hidup. Masuk logika ya. Jadi nanti kembali hitungannya adalah waktu berapa jatah waktu di jalur utara ini. Waktu pertama H1 true tadi kan. Saat H1 true ya, dia ngitung jalur 1. Dia langsung ngirim ke ThinkSpeak. ThinkSpeak sekarang lagi di jalur 1-nya. 30 detik. Betul. Bayang. H1 sama dengan setelah dia selesai H1 jadi false. Kenapa harus dimatikan? Takutnya nanti dia muter terus ini baca lagi 30 detik, 30 detik. Dengan ini false, maka dia nggak baca sensor lagi, jalur itu udah nggak dibaca, goodbye. Habis itu dari run 1 itu nyalakan lampu. Nah, 30 jatahnya 30, udah dia ngitung. Utara, merah, hijau, barat, mana yang hijau doang, mana jalur yang hijau, yang lainnya merah berarti. Ya. Ini nggak kepake nih. Setelah ini selesai, selama jatah-jatah di 30 detik misalkan ya, dia pindah ke H2 true, pindah ke jalur dulu. Sama aja kan jalannya. Sama aja. Artinya kalau room 1 selesai pindah ke H2, H2 pindah ke H3, H3 true, H3 selesai balik lagi ke. Jadi kalau 4 ya continue. Ya. Kenapa nggak 4, Pak? Jalurnya saya bingung, Pak, ngabisin portnya masing-masing 3. Ya, sensornya udah 3, betul. Bayang. Kedepannya sih pengembangannya multi Arduino ada lebih dari 1. Bayang. Ya. Oke. Sekarang dia pindah ke H2 sama dengan true ya. Nah, kalau H2 sama dengan true, dia baca jalur dulu. Habis itu dimatikan H2-nya. Kenapa? Takutnya nanti kalau udah selesai dia balik kemari lagi. Balik ke 2 lagi karena dia masih true. Betul. Dibunuh ibarat. Lupa kuncinya. Oke? Jadi keunggulan aplikasi ini satu, dia mampu membaca mana jatahnya dia, nggak tabrakan. Kalau jalur utara yang lagi jalan, ya udah utaranya dibaca, selatan timur nggak kebaca. Betul. Keunggulan yang lain adalah dia bisa estafet, 1 selesai pindah ke 2, 2 pindah ke 3. Betul. Terus keunggulan yang lainnya adalah dia ngelaporin ke ThinkSpeak. ThinkSpeak jalurnya ini. Dan ngirimnya pun sekali, walaupun dia hijaunya lama, tapi tetap ngirimnya sekali. Kenapa? Karena true-nya udah kekunci dengan false tadi. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Aman?